Ya, Gracia, aku punya pertanyaan nih Apa buat nih? kamu. Pagi-pagi udah diuji. Udah dapat pertanyaan. Kira-kira kapan terakhir kamu belajar sejarah Indonesia? Coba. Kayaknya udah lama ya, tapi kalau dibahas lagi tentu sebenarnya masih ingat, cuman lupa-lupa ingat nih, Rizka. Oke, tapi aku percaya sih, soalnya Gracia ini suka baca buku ya sebenarnya ya. Tapi ngomongin tentang sejarah Indonesia, ini ternyata akan ditulis ulang oleh pemerintah. Dan itu yang akhirnya menuai polemik, karena banyak yang mengkhawatirkan bayang-bayang kepentingan politik di situ. Nah, kalau gitu ini ada Rusdi Maulana yang akan membahasnya di diskusi. Kita berharap juga ada lagi mata pelajaran sejarah itu wajib. Penulisan ulang sejarah Indonesia, ada yang bilang bertujuan baik, tapi banyak juga yang mengkhawatirkan dibayang-bayangi kepentingan politik. Lalu bagaimana jaminan tidak mengubah peristiwa ataupun ketokohan tertentu? Yuk kita selengkapnya diskusi soal ini. Ya, pemerintah sedang mengerjakan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Dikerjainnya udah dari Januari kemarin dan targetnya selesai pas HUT ke-80 RI 17 Agustus nanti. Jadi kita memang menuliskan sejarah Indonesia ini karena sejarah Indonesia ini absen ditulis oleh pemerintah selama 26 tahun. Terakhir ditulis itu tentang era Presiden Habibie. Tapi kita bukan mau menonjolkan sejarah kekurangan, tapi sejarah apa yang telah dilakukan di masa Bung Karno, di masa Pak Harto, sampai masa Pak Jokowi gitu. Apa yang ditekankan gitu. Ya, pemerintah bilang akan mendengar semua kritik dan masukan setelah penulisan ulang sejarah resmi Indonesia ini mendekati akhir. Ya, sejarah resmi, istilah yang memicu reaksi sejumlah pihak. Karena dampak atau tafsiran yang akan muncul apabila ada sejarah resmi atau sejarah yang dikeluarkan oleh versi negara, maka akan ada sejarah yang tidak resmi, sejarah yang ilegal, bahkan subversi. Kita punya pengalaman di masa lalu di mana sejarah digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ada contoh-contoh bagaimana sejarah resmi walaupun tidak pernah diklaim sebagai sejarah resmi, tapi versi yang ditulis oleh negara ini pada akhirnya bekerja sebagai sebuah sejarah yang resmi. Ya kalau yang dimaksud dengan resmi itu adalah pemerintah, ya memang yang membuat pemerintah. Tapi kita juga tidak memberikan label official history gitu ya, enggak. Di dalam bukunya ya kita tulis sejarah nasional Indonesia gitu. Kalau misalkan mau mengubah misalkan perspektif atau cara pandang Indonesia tidak dijajah 350 tahun, itu kan sumbernya dari buku Rising yang juga sudah beredar luas, yang juga sudah menjadi buku populer, bisa dibeli, bisa dibaca kemana-mana, orang tahu. Jadi pertanyaan saya, apa yang baru dari buku ini? Ya, apabila buku ini hanya kompilasi sumber sekunder, maka saya pikir ya mubazir. Penulisan sejarah harus terbuka kepada publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, biar nggak jadi tafsir tunggal. Yang harus ditekankan adalah prosesnya nggak mudah ya, nggak serampangan bahwa hanya 7 bulan bisa selesai seperti yang akan dilakukan sekarang. Kembali pada fungsi pemerintah untuk memfasilitasi. Berikan anak-anak kemampuan membaca arsip, kemampuan menulis sejarah, kemampuan mengenal. Bukan dicekoki oleh suatu tradisi doktrin yang mengingatkan kita pada 30 tahun lalu. Jadi mundur lagi gitu langkahnya. Reformasi kan sudah menggarisbawahi tahun 2004 juga sudah selesai lah untuk melakukan penulisan. Pemerintah ini udahlah nggak usah banyak terlibat di dalam proses itu ya. Ada LIPI yang lebih kompeten gitu, ada universitas-universitas yang bisa membuat diskusi dan perdebatan itu setara di antara ilmuwan. Jadi bukan antara masyarakat dan pemerintah di atasnya gitu, nggak setara sama sekali. Ya, sejak awal penulisan ulang sejarah Indonesia sudah menimbulkan kekhawatiran, terutama bayang-bayang kepentingan politik. Ada 113 penulis, 20 editor jilid, dan 3 editor umum kalangan sejarawan, serta akademisi ilmu arkeologi, geografi, sejarah, dan humaniora lain dari Aceh hingga Papua.
Penulisan sejarah tentu tidak untuk diselesaikan terburu-buru. Apalagi banyak yang berpendapat kalau sejarah ada yang sifatnya dinamis, berkembang seiring ditemukannya bukti baru. Rentannya adalah ketika sejarah ditulis ulang, kalau saya kan pernah belajar nih bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Apakah ini karena menang jadi menulis ulang sejarah itu? Kita kan takutnya seperti itu ya. Apakah ada sejarah yang salah? Pertanyaannya itu. Dan ketika menulis sejarah tentu akan membutuhkan biaya yang cukup besar begitu ya Mas. Sedangkan hari ini kita melihat banyak sekali kebutuhan masyarakat yang mungkin lebih urgent begitu loh. Anak-anak zaman sekarang udah jauh banget kayaknya tahu tentang sejarah, kecuali emang dia mendalami tentang sejarah itu sendiri gitu. Dan kayaknya emang butuh juga sejarah yang dari awal, ya mungkin dari kemerdekaan, Orde Baru dan lain-lain itu tuh dikulik ulang supaya dengan caranya yang informatifnya lebih kekinian gitu, supaya tuh anak Gen Z, Gen Alpha gitu tuh lebih bisa melek tentang sejarah di Indonesia terutama gitu. Kalau melihat kami sementara tidak ada urgensinya, karena mungkin itu ada yang dirugikan mungkin. Tapi mari kita apakan sejarah tersebut yang sebenarnya. Walau itu pahit, katakan yang pahit, nanti akan timbul manisnya. Jangan sejarah itu ada dimodifikasi gitu. Nah, kan kita nanti kalau ada dari kebudayaan dari dinas Kementerian Kebudayaan, itu kan kita ikutin. Oke, saya ingat istilah petik pelajaran dari sejarah. Sepahit apapun itu untuk dihormati dan dipahami agar kita bisa belajar dari masa lalu. Jadi gimana menurut kamu? Yuk kita lanjut diskusi di kolom komentar.